Seberapa bahaya sih sinyal radiasi handphone bagi manusia? Suara riuh sepak bola di stadion yang kosong. Bagaimana bisa? Hmm. Kita semua akan membahasnya di sini. Di Himsi Tech News. Jadi gini Han, gimana tuh? apakah sinyal HP itu berbahaya bagi manusia? Nah, kalau ini sih dari apa yang telah gue baca-baca sebelumnya, Mm-mm. ini menemukan kontradiksi antara yang emang main HP banget sama yang kontrabat tuh yang biasanya Mencari pembenaran ya? Iya, mencari pembenaran. Jadi begini, daripada kita membahas pembenaran yang itu nggak ada ilmiahnya, Iya. kita bahas yang sesuai ada dasar ilmiah. Penelitiannya. Betul. Jadi beberapa ilmuwan di Itali, dia itu udah penasaran gitu sama radiasi HP. Nah dia tuh nguji sampel dengan 2000 ekor tikusan. Kenapa tikus tuh jadi percobaan mulu ya? Sebenarnya Iya. kayaknya kenapa sih? Karena sial mungkin dari nama kali ya. Emang kenapa? Tikus percobaan. Ya enggak dong. Oke. Lucu lah dikit. Lucu dikit. Nah jadi kenapa pakai 2000 ekor tikus? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi gini, dia diuji dengan uji sinyal radiasi di buatan yang itu setara sama kayak kita berdiri 50 meter dekat sama tower mancar. Jadi segitu kekuatan radiasinya. Dan tikus itu dites selama diberi radiasi selama 19 hari. Dari tikus itu ada yang baru lahir sampai ada dia yang udah mati. Iya. Nah, dan setelah dicek semua tikus yang kena radiasi tersebut dia memiliki tumor otak dan juga kanker jantung. Oh. Gitu. Tapi kan, menurut saya, bagaimana kalau misalkan itu kan tikus itu kan ukurannya mini ya. Iya. Nah kalau manusia itu kan lebih besar, lebih strong gitu ya. Lebih strong lah harusnya. Jadi gini, Gimana? ada ahli biologi dari Universitas Basel, yaitu bernama David Sherman. Harus pakai Ini berarti Davidnya beneran ya, sungguhan. Iya. Sherman. Nah, dia tuh kaget dengan hasil tersebut itu sama orang Italia tadi kan. Dia akhirnya cek sendiri tuh, dia tes sendiri dan dia membuat itu dengan cara menggunakan sampel sel kulit manusia. Sel kulit manusia diambil nih sampelnya, habis itu dibuat itu beberapa bagian. Jadi ada yang dia tuh dipancarkan oleh sinar radiasi handphone selama 1 hari. Dan tingkat radiasinya itu sesuai dengan yang udah regulasi sekarang itu loh. Maksudnya regulasi jadi minimal maksimal dari radiasi sekarang ya? Nah, itu dites maksimal itu selama 1 hari. Nah, diuji dengan sel kulit yang tidak terkena radiasi. Dan memang ada perubahan. Memang ada mutasi gen dari situ. Gimana tuh? Jadi dia di 5 menit awal itu dia ada mutasi gen pada kulit manusia itu. Namun nggak ada perubahan yang berarti gitu. Nggak ada perbedaan yang berarti. Jadi kayak tidak menunjukkan efek buruk gitu. Ya kan? Nah, jadi hasil penelitian tersebut itu menjelaskan bahwa selama ini kita masih berada dalam kondisi yang sebenarnya aman. Masih dalam titik aman. Tapi pasti ada elemen-elemen penting yang mungkin kelewatan di dalam penelitian tersebut. Misalkan kayak apa tuh elemen-elemennya? Ya banyaklah hal-hal lain yang mungkin kelewatan juga manusia kan. Benar. Karena kata si Roman ini, karena penelitian itu biasanya lebih lambat dibandingkan perkembangan sebenarnya, gitu loh. Seperti COVID lah gitu kan. Orang udah ada COVID duluan baru orang bisa meneliti kan. Gak ada kan meneliti dulu nih. Wah, bakal ada virus nih. Bakal ada virus. Nah, berarti virusnya dikeluarin dong. Nah, itu konspirasi. Itu konspirasi ya. Kita nggak bahas itu ya. Kita karena bahas secara fakta, bukan secara bohong-bohongan doang. Kita harus melakukan penelitian yang ada. Nah, dari tahun 2011 WHO itu udah menetapkan bahwa radiasi sinyal itu menjadi sesuatu yang dapat menimbulkan kanker bagi manusia. Kata Martin Rosley. Rusli. Dia ahli epidemiologi lingkungan. Dia bilang bahwa yang dimaksudkan kemungkinan adalah bisa menjadi resiko kanker. Tapi nggak bisa disangkal juga bahwa resiko kanker itu tergantung. Banyak metode-metode yang membuat kanker itu muncul. Contohnya kayak kita makan daging merah pun bisa menimbulkan kanker. Dan juga bahkan debu sedikit pun bisa bikin kanker. Bisa gitu, sebenarnya. Berarti bisa jadi tikus itu juga terpapar debu juga.
Kan Tapi- tikus juga dagingnya merah. Bisa jadi dia juga udah punya Tapi kanker. kan dia nggak makan daging merah. Oh iya. Nah, jadi sejauh ini belum ada penelitian konkret yang membuktikan bahwa sinyal itu handphone itu berbahaya. bagi Jadi, tubuh manusia ya. Saran dari gua pribadi nih ya, Han, ya. Lebih baik kalau kita mau tidur, udahlah jangan megang HP mulu, jangan taruh HP di bantal gitu. Tapi itu saran atau emang Anda sudah melakukan hal itu? Kadang-kadang. Karena kadang-kadang kan Tapi ya, menurut dasarkan penelitian ini kan, ya, memang nggak berbahaya bagi tubuh manusia, tapi buat mata manusia itu berbahaya cuy. iya sih. Kita bisa minus banget gara-gara si HP ini. Contohnya Farhan. Hmm. Hari ini dia pakai kacamata. Biasanya nggak kacamata dia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang suara riuh sepak bola. Suara riuh supporter sepak bola di stadion kosong. Gimana tuh kan? Kok bisa gitu kan? Karena nih kan efek pandemi ini kan luas banget gitu kan. Iya. Mempengaruhi bidang-bidang keolahragaan juga gitu kan. Biasanya bola itu supporternya kan, wah. 31.000 sekali nonton ya kan. Itu mah kecil sih. Masih Banyak yang 60.000, 40.000. itu stadionnya bukan Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno kan udah dikecilin. Udah dikecilin. Bukan udah dikecilin. Itu udah gede, udah paling gede. Kursinya dikurangin, Oh, iya, Bos. kursinya dikurangin. Bener. Nah, karena setiap pertandingan sepak bola itu harus tidak diisi dengan penonton siapapun, jadinya nih kan hanya berisi pemain, wasit sama karyawan klub. Itu Iya, kan iya. jadi kayak pemainnya, aduh gue udah capek-capek lari sono sini kagak ada yang teriakin gitu kan. Nah, bagaimana cara mengakalinya biar supporter yang menyaksikan di rumah itu bisa merasakan euforia yang ada di stadion nih kan. Nah, sedangkan supporter sepak bola itu udah jadi kayak satu kesatuan gitu kan. Yang tadi kita bilang kan. Jadi, pada beberapa stasiun televisi yang memiliki hak siar dari stasiun sepak bola, mereka memiliki ruangan atau kanal untuk audio khusus. Operator di sana mengumpulkan banyak arsip audio rekaman dari supporter sepak bola dari tiap klub. Misalnya kayak Bayern Munchen melawan Dortmund. Itu kan biasanya lumayan tuh derby juga. Iya, iya. Nah, jadi operator sudah menyiapkan audio yang berisi rekaman si masing-masing supporter. Contohnya kayak supporter Munchen ya, supporter Munchen mungkin gitu kan. Iya. Masa Jose Mourinho Gak mungkin, beda. PS2. Terus ada juga satu operator audio untuk satu pertandingan yang bertanggung jawab untuk mereplika suara puluhan supporter. Jadi gitu. Iya. Jadi dia tuh kan ngatur ini ya, ngatur komputernya ya. Jadi ada alat kayak untuk DJ gitu loh. Nah itu isinya. Nah, kalau ini tuh dia ini Han mengatur gitu. Disimpan nih kalau misalnya dia mau kayak gol jarak deket nih. Bakal ada gol kayak chance gede nih. Bakal kayak kalau kayak misalnya nggak gol wis gitu kan. Nah, kalau misalkan gol gitu iya. kan. Ya. Jadi banyak gitu juga. Terus ada juga beberapa kategori yang disimpan seperti suara saat ada kayak Yang tadi gua tuh bilang. kan. Ada juga suara pelit ya kan. Iya. Pelit wasit nih mungkin nih. Ini pakai ini. Jadi wasit tuh ternyata Enggak deh, ini kayak bukan suara peluit wasit deh. Oh, bukan. Kayaknya peluit penonton ya gitu kali. Siapa tahu kan pelit wasit pakai gitu Iya. juga. Wah, wasit angkat tangan. Nah, itu dia ngeliatin wasit angkat tangan. Pelit. Nah, Cepet tuh iya, kayaknya ngeliatin waktu. Pelit ngeliatin jam nih. Pelit gitu kan. Enggak. Enggak gitu ya. Enggak gitu kan. Terus namun ada beberapa supporter yang biasa menonton secara langsung, menanggapi secara sinis akan adanya hal Oh, tersebut. dia kontra. Iya, dia kontra kayak menurut dia ya mendingan nggak ada lah, udah suara pemain yang teriak-teriakan aja sama wasit gitu kan. Ngapain sih ada suara Jadi penonton kata mereka yang biasa supporter yang menonton di stadion, dia bilang kayak ini nih suatu hal yang merupakan eksploitasi kultur dari fans sepak bola. Iya. Demi kepentingan komersial, kata dia begitu. Kata dia begitu. Jadi kata dia gini, lah apain buat suaranya, emang ada penontonnya gitu. Iya. Dia kesel kayaknya, nggak tahu kenapa gitu ya. Atau karena mungkin dia nggak boleh nonton, jadi dia kesel gitu ya kan. Bener. Tapi kalau gue sendirian ya, Hmm. gue lebih entah kenapa nih kalau nonton bola lebih suka yang nggak ada suara penonton ya. Lebih suka yang nggak ada, kan kemarin kan yang masih teriak-teriak ya. awal pandemi kan nggak ada
Nggak ada suara penonton tuh kayak cuman nonton, nggak ada suara kalau bola kayak bola gini. ketendang aja jadi buk gitu. Buk gitu kan. Oh iya kan. Ada, lu kalau nonton bola gitu. Terus enggak, lu sukanya apa kalau misalnya mereka Itu berarti tiap pemain megang mic ya? enggak. Oh enggak. Lu tahu gak kalau di lapangan bola itu di pinggir ada mic di pinggir lapangan. Oh. Beneran ini gua enggak bohong. Gue enggak. Gue Beneran. tahu. Ada mic yang anti angin gitu. Nah itu serunya apa kalau misalnya golin? Gol, nggak heboh, cuma suara mereka kedengeran, suara mereka atletnya sendiri kedengeran ya. Atau enggak kayak ada diving jatuh kan, teriakan cuma ala itu. Atau kalau misalkan pelatihnya lagi ini bisa nggak tuh kedengeran? Dengeran? Pelatihnya tetap dengeran. Teriak-teriak. Dengeran. Nah, jadi mungkin ada beberapa fans yang kayak pro kontra. Ada yang kalau lu pro atau kontra? Kalau gue sih pro karena menurut gue itu menjadikan sepak bola jadi lebih meriah gitu. Walaupun emang gak ada ininya dan walaupun secara ini ya AI ya. AI, walaupun secara bukan AI sih sebenarnya, orang beneran kan nggak tahu. Nah, kan bisa jadi juga dari belakang layar kita yang menonton di televisi juga kayak wow ikut-ikutan merasakan sensasi yang ada gitu kan. Iya benar. Nah, bisa jadi ya gitu juga sih. Nah, bagaimana menurut kalian para sipilion? Komen. Oke, sipilion, kita akhiri aja sampai di sini pengetahuan teknologi kita bulan ini. Betul. Jangan lupa juga kalian komen di bawah untuk request mungkin mau bahas apa. Bahas apa? Atau kalian punya teknologi-teknologi yang kalian pikirkan misalkan kayak mesin waktu atau apa? Kalian bisa minta kita buat bahasin gitu. Mungkin nggak mesti cari teknologi yang ada ya. Mungkin kita bisa meriset sendiri. Iya. Jauh amat. Walaupun hayalan, tapi kalian bisa juga minta komentar. Kemarin kita juga udah ngebaca komen-komen dari kalian. Dan kita udah masukan. Ada juga yang request sebenarnya. Nanti mungkin akan kita pikirkan lagi dan kita akan buat videonya di bulan-bulan berikutnya. Oke, subscribe dan juga terus like, komen juga. Oke. Jangan lupa share ke teman-teman kelasan kalian juga. Betul. Harus. So, thank you Sipilion. Bye bye. Again dan Farhan out. Again Farhan.